never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Titik separuh kalender MotoGP 2024 telah tercapai. 10 balapan akhir pekan telah selesai, 10 balapan lagi masih akan datang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini di pertengahan musim kami melihat secara mendetail statistik musim gugur saat ini. Statistik kecelakaan MotoGP 2024 saat ini dipimpin oleh Marc Marquez dengan 15 kecelakaan. Meskipun ia berganti tim dan pabrikan pada musim dingin dan, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, tidak lagi berada di pabrikan Honda. Namun di Ducati dari tim Gresini, Marquez tetap setia pada metodenya, mendorong batas. Dengan mengikutinya batas mendekat dari atas. Dengan 15 kali terjatuhnya, Marc Marquez mengalami 3 kali jatuh lebih banyak musim ini dibandingkan rival pertamanya dalam daftar tersebut. Mereka adalah rookie MotoGP Pedro Acosta dan veteran Brad Binder. Keduanya mengemudikan KTM RC16 untuk tim masing-masing Tech 3 Gas dan KTM. Keduanya saat ini mengalami 12 kecelakaan. Mungkin aspek yang paling mengejutkan, pembalap pekerja Honda, Luca Marini, hanya mengalami 3 kali kecelakaan, meskipun, seperti kebanyakan pembalap di lapangan, ia ikut serta dalam semua balapan akhir pekan. Hal ini menjadikan pendatang baru di tim pabrikan Honda tahun ini sebagai pembalap reguler MotoGP 2024 dengan jumlah kecelakaan paling sedikit di pertengahan musim. Marini belum pernah mengalami kecelakaan pada balapan minggu musim ini. Pada pembuka musim di Lusail, Qatar, ia terjatuh saat latihan pada Jumat malam. Pada akhir pekan kedua musim ini di Portimao, Portugal, pada latihan bebas pertama pada hari Jumat, dan pada akhir pekan keempat musim ini di Jerez, Spanyol, dalam sprint pada hari Sabtu. Akhir pekan Jerez terjadi pada akhir April. Sejak saat itu, Marini berhasil melewatinya tanpa terjatuh. Itu luar biasa. Tepat setahun lalu, statistik kecelakaan MotoGP pertengahan musim 2023 dipimpin oleh dua pebalap pabrikan Honda saat itu, Marc Marquez dan Joan Mir. Saat itu, dia menyumbang total 30 kali jatuh. Sementara itu, meski belum diumumkan secara resmi semuanya, namun jelang MotoGP musim 2025, susunan pembalap 21 dari 22 motor yang tersedia sudah ditentukan. Hanya ada satu ruang kosong yang tersisa. Ini adalah motor kedua dari Pramac Racing Team yang memungkinkan Yamaha akhirnya kembali menampilkan 4 sepeda motor di lapangan, bukan hanya 2. Pabrikan sepeda motor asal Jepang Yamaha, hingga beberapa tahun lalu menjadi dominator kelas Premier dengan juara-juara seperti Valentino Rossi, 2004, 2005, 2008, 2009, Jorge Lorenzo, 2010, 2012, 2015, dan baru 3 tahun lalu, 2021, Fabio Quartararo, kehilangan keunggulan kompetitif dibandingkan pabrikan Eropa, terutama dibandingkan Ducati. Poin krusial yang membuat kesenjangan semakin besar, adalah ketika Yamaha kehilangan tim satelitnya di penghujung musim 2022 akibat perselisihan dengan Razlan Razali, pemilik tim RNF. Arti penting hilangnya tim satelit tidak disadari oleh para eksekutif Yamaha saat itu. Penting juga bahwa tim VR46 Valentino Rossi bekerja sama dengan Ducati untuk memasuki kelas utama, 2022. Bukan dengan pabrikan di mana Rossi masih menjadi duta mereknya hingga saat ini. Keputusan ini mengakibatkan Ducati memiliki 8 motor di grid masing-masing musim MotoGP 2023 dan 2024. Mampu memajukan perkembangan Desmosedici sedemikian rupa sehingga motor ini tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Bahkan, Ducati kini sudah tuntas menduduki podium di 7 Grand Prix berturut-turut, sejak Grand Prix Spanyol di Jerez. Pada Grand Prix Inggris di Silverstone minggu lalu, ke-8 pebalap Ducati finish di 10 besar.
tidak hanya naik podium tetapi juga 5 besar secara keseluruhan. Tidak ada tanda-tanda sepeda Jepang masuk dalam 10 besar. Marc Marquez percaya bahwa bertarung 1 lawan 1 dengan Ducati GP24 adalah mungkin, tetapi hanya di trek tertentu dan saat akhir pekan dimulai dengan baik. Marc Marquez percaya bahwa cara untuk menantang Ducati GP24, yang ia anggap super cepat kalender GP, adalah dengan mengawali akhir pekan dengan baik. Menghadapi kesenjangan yang semakin besar antara Desmosedici GP23 miliknya dan mesin pabrikan, juara dunia 8 kali itu hanya berhasil meraih podium 1 kali dalam 4 Grand Prix terakhir. Dan performa apik Enea Bastianini saat ini yang akan digantikannya di tim resmi pada 2025 semakin membuatnya sulit menyelinap ke posisi 3 besar. Grand Prix Inggris terakhir adalah demonstrasi lain dari langkah maju yang diambil Ducati dengan MotoGP 2024. Merebut podium dalam balapan panjang oleh 3 pebalap bermesin GP24. Bahkan pebalap kedua tim Pramac, Franco Morbidelli, mampu finish 10 besar meski mendapat 2 penalti long lap karena insiden di sprint, Sabtu. Marquez mengatakan fakta bahwa Aleix Espargaro dan saudaranya sendiri, Alex Marquez, telah berubah dari memenangkan balapan di Silverstone pada tahun 2023 menjadi finish di posisi ke-6 dan ke-7 tahun ini merupakan indikasi jelas bahwa GP24 telah meninggalkan para pesaingnya. Namun pembalap asal Spanyol itu yakin jika dirinya dan Gresini mempersiapkan diri dengan benar, mereka masih berpeluang menantang spesifikasi terkini Desmosedici, terutama di sirkuit yang keunggulan motornya lebih kecil. Ini tidak terkait dengan ban belakang, ini terkait dengan evolusi sepeda motor, kata pebalap Cervera di Silverstone itu ketika ditanya apakah GP24 beradaptasi lebih baik dengan karet baru yang diperkenalkan Michelin tahun ini. Jika Anda melihat Grand Prix tahun lalu di sirkuit ini, saudara saya Alex dan Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di trek dengan motor dari tahun sebelumnya, dan Aleix menang dengan Aprilia. Pada akhirnya, performanya ada, tetapi tampaknya GP24 di beberapa sirkuit sangat cepat terutama di Silverstone. Sementara itu, Johann Zarco memandang bahwa bergabungnya mantan timnya, Pramac, dengan Yamaha juga bisa menjadi dorongan bagi Honda. Pembalap LCR, Johann Zarco berharap ekspansi Yamaha menjadi 4 motor di MotoGP tahun depan akan memberikan insentif ekstra bagi Honda untuk menutup jarak ke depan. Rider Prancis ini yakin keputusan Pramac menjadi tim satelit Yamaha mulai 2025 akan menguntungkan kedua pabrikan asal Jepang tersebut, karena mereka terpacu berusaha untuk menyamakan kedudukan dengan tim-tim asal Eropa. Baik Yamaha dan Honda makin tertinggal dalam persaingan tahun ini meskipun telah mengubah filosofi mereka selama 12 bulan terakhir. Dengan sistem konsesi baru MotoGP yang juga terbukti tidak cukup untuk membantu mereka membuat kemajuan di tengah musim. Posisi Yamaha dalam beberapa tahun terakhir telah melemah karena tidak adanya tim satelit. Tetapi mereka akan memiliki 4 motor di grid untuk pertama kalinya sejak 2022 karena Pramac mengakhiri kemitraan selama 20 tahun dengan Ducati dan beralih ke merek asal Jepang tersebut. Ketika ditanya pendapatnya tentang peralihan ini, Zarco yang mencetak 1 kemenangan dan 14 podium selama 3 tahun bersama Pramac mengatakan, ini akan bagus untuk proyek Yamaha.